Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Naila Nafa. Buat kalian yang lagi cari informasi tentang gimana sih caranya supaya bisa masuk di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, video ini cocok banget buat kalian karena di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan 7 jalur masuk di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan sebelumnya aku mau ucapin makasih banget buat teman-teman semua yang udah bantu support channelku. Semoga channelku bisa terus berkembang, dan makasih juga buat kalian yang udah ngasih saran ke aku buat bikin video ini tentang gimana sih caranya masuk di UIN Malang, entah itu via DM, komen, chat WhatsApp dan lain sebagainya. Langsung aja kita simak 7 jalur untuk masuk di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jalur yang pertama ada yang namanya SNMPTN. Kalau aku sih biasanya nyebutnya dengan SNMPTN gitu ya, biar lebih gampang. Ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang bisa diikuti oleh siswa kelas 12 dari tingkat SMA, MA, SMK sederajat yang berada di tahun tersebut. Jadi misalnya nih, sekarang tahun 2021. Maka yang bisa mengikuti adalah kelas 12 dari MA SMK sederajat di tahun 2021. Dalam artian kalian yang lulusan tahun 2020, 2019, 2018 ke belakang itu kalian belum bisa mengikuti di jalur SNMPTN ini. Dan di jalur ini kalian diseleksi berdasarkan nilai prestasi akademik atau nilai raport. Namun untuk jumlah dalam satu sekolah itu kalian nggak bisa ikut seluruhnya. Jadi misalnya nih, kalian yang memiliki sekolah akreditasi A itu mempunyai kesempatan 40% dari jumlah siswa. Aku kurang paham ini jumlah dari keseluruhan siswa atau jumlah siswa per jurusannya. Aku kurang paham. Kalian bisa langsung cari aja di webnya atau di terserah di internet atau di mana biar lebih valid, karena aku nggak tahu, jadi aku takut salah menjelaskan. Yang aku tahu informasinya itu cuman kalau akreditasi A 40%, untuk B yaitu 25% dan akreditasi C 5%. Di jalur ini kalian mempunyai kesempatan untuk memilih 2 program jurusan dari 2 PTN atau 1 PTN. Jadi misalnya kalian mengambil contohnya nih, memilih 2 prodi di 1 PTN. Contohnya itu kalian misalnya pilihan pertama ngambil PAI UIN Malang, dan pilihan keduanya kalian mengambil PGMI UIN Malang. Itu nggak apa-apa, tapi di jalur ini nggak ada ya PAI UIN Malang dan PGMI UIN Malang, kayaknya nggak ada. Di jalur ini itu SNMPTN dan SBM itu hanya ada sekitar 5 fakultas dan 14 jurusan, karena SNMPTN ini hanya jurusan-jurusan yang dalam artian itu jurusannya umum gitu. Aku sebutin aja, kalau di UIN Malang, kita kan ngomongin UIN Malang nih. Nah, kalau UIN Malang itu yang kalian bisa ambil di jalur SNMPTN dan SBM ini sekalian ya, ini SBM juga aku jadiin satu. Di Fakultas FITK ada jurusan Pendidikan IPS. Aku taruh aja di sini bentar ya. Aku geser dulu. Fakultas FITK ada Pendidikan IPS. Fakultas Humaniora ada jurusan Sastra Inggris. Fakultas Ekonomi ada jurusan Manajemen. Di Fakultas Saintek ada Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, IT, kemudian ada TA. TA itu arsitek kayaknya, arsitektur, kemudian perpustakaan dan sains informasi. Dan yang kelima dari Fakultas Kedokteran ada jurusan pendidikan kedokteran dan farmasi. Nah, jadi di jalur itu kalian kalau masuk PAI belum bisa, masih ada jalur lainnya. Kalian kalau mau ngambil jurusan yang ada bau-bau agamanya gitu. Nah, biasanya SNMPTN ini dilaksanakan di bulan Januari Februarian, itu antara itu, dan jalur ini gratis. Kalian nggak usah mengeluarkan biaya sepeser
berapapun itu, nggak usah. Dan kalian bisa daftarnya di webnya di sini, di ltmpt.ac.id. Di jalur yang kedua ada yang namanya jalur SBMPTN. Ini adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Nah, sebelumnya kalian harus mengikuti ujian UTBK ini. Nanti ada yang namanya UTBK SBMPTN. Setelah kalian mendapatkan nilainya atau hasil dari ujian itu, maka kalian bisa mengikuti masuk perguruan tinggi di jalur SBMPTN ini. Nah, siapa aja sih yang bisa mengikuti jalur ini? Yaitu mereka siswa atau siswi dari SMA, MA sederajat, dan bahkan kalian yang ujian paket C juga bisa mengikuti jalur ini, yang mereka tercatat sebagai lulusan 3 tahun terakhir. Jadi misalnya nih sekarang tahun 2021, maka yang bisa mengikuti jalur SBMPTN ini adalah lulusan tahun 2021, tahun 2020, dan 2019. Nah, untuk jalur ini itu nggak gratis ya teman-teman, karena ada biaya pendaftarannya sekitar kurang lebih 150.000. Dan biasanya SBMPTN ini dilakukan sekitar bulan Maret atau April, pokoknya sekitar bulan itu. Dan caranya kalian bisa langsung daftar aja atau cek aja di webnya, yaitu di ltmpt.ac.id. Seperti yang udah aku jelasin, di jalur SNMPTN itu hanya ada 5 fakultas dan 14 jurusan, yaitu di sini. Sama seperti SNMPTN, jadi hanya ada beberapa pilihan jurusan yang bisa kalian ambil di jalur ini. Next, jalur yang ketiga adalah jalur SEPAN PTKIN. Ini adalah seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, ini dapat diikuti oleh siswa dari SMA, SMK, MA, atau lulusan pesantren muadalah yang berada di kelas terakhir pada tahun itu. Jadi mirip ya kayak jalur SNMPTN sebelumnya. Yang bisa mengikuti adalah misalnya nih sekarang tahun 2021, maka mereka yang lulusan di tahun 2021 aja yang bisa mengikuti jalur SEPAN PTKIN ini. Nah, sama caranya, yaitu menggunakan seleksi nilai prestasi akademik. Ini sama dengan SNMPTN. Dalam artian ini kalian diseleksi berdasarkan nilai rapot kalian. Nah, di jalur ini gratis sama dengan SNMPTN. Pokoknya untuk SEPAN PTKIN itu mirip kayak SNMPTN. Cuma bedanya kalau SNMPTN dan SBMPTN itu untuk jurusan yang umum dan di PTN negeri. Nah, kalau untuk SEPAN PTKIN ini nanti ada gandengannya, yaitu UMPTKIN itu untuk mereka yang ingin mendaftar di jurusan-jurusan keagamaan, dan universitasnya adalah Universitas Islam Negeri atau nggak cuma UIN sih, ada yang namanya nanti itu apa ya namanya, lupa, IKIP, bukan IKIP, IAIN ya, namanya IAIN, UIN, sama satunya apa ya, Stein, ya Stein. Jadi kalian bisa mendaftar di UIN, IAIN, dan Stein. Di jalur ini kalian bisa mengambil di yang IAIN itulah, pokoknya itu. Nah, di jalur ini, kayaknya ngomong jalur ini gitu terus ya. Yaudah, nggak apa-apa, lanjut. Kalian bisa memilih 2 PTKIN yang kalian minati dan 2 program studi yang kalian minati. Jadi untuk pilihan pertama itu biasanya dijadikan sebagai prioritas. Misalnya kalian ngambil pilihan pertama PAI UIN Malang, pilihan kedua PAI UIN SAM, maka yang kalian prioritaskan adalah PAI UIN Malang. Jadi kayak gitu. Kalian harus menempatkan sesuai, ada yang namanya passing grade, itu kalian juga harus tahu dan kalian bisa cari informasinya di internet. Kemudian untuk pendaftaran di SEPAN PTKIN ini gratis, nggak usah ngeluarin biaya juga. Caranya
tinggal daftar aja di webnya di spansretptkin.ac.id, dan biasanya jalur ini ada di bulan Januari dan Februarian, pokoknya antara itu. Nah, kebetulan aku sedikit sharing juga kalau aku keterimanya dulu di UIN Malang ini, keterimanya di jalur UMPTKIN, karena kebetulan juga di jalur yang pertama yaitu SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN ini aku gagal. Juga yang tanya di DM Instagramku, Kak, kalau aku jurusan IPA mau ngambil jurusan agama, belajarnya gimana ya Kak, apa ada kita kayak SBMPTN?